wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, juga Bapak Sudarto, Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pamekasan, beserta Dewan Guru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pada kali ini adalah aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif, di mana aksi nyata ini harus dilakukan oleh Bapak Sudiwanto SPKSD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pamekasan yang nantinya akan diunggah di LMS. Oleh karena itu, saya mohon karena acara ini sifatnya penting, maka saya harap kepada Bapak Ibu Guru tidak meninggalkan tempat ini sampai acara ini nanti selesai. Baiklah Bapak Ibu, agar kegiatan ini bisa bermanfaat dan berjalan lancar, maka kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya pasrahkan kepada Bapak Sudiwanto selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pamekasan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Montok 1, rekan-rekan guru, rekan-rekan tenaga kependidikan yang juga saya hormati. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bersama dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus saya lakukan dalam rangka memenuhi tugas modul 1.4. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan salah satu materi dalam kegiatan penggerak, yaitu budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenal kata ini, budaya positif, ketika Bapak Ibu membuka di BMN, ya kan? Di BMN ada juga budaya positif. Sedikit banyak Bapak Ibu sudah mengetahui dan sedikit memahami mungkin, atau mungkin sudah cukup paham tentang kegiatan ini. Tapi saya akan mencoba merefresh bagi mereka yang sudah paham dan memberikan sesuatu yang baru mungkin kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang masih belum begitu memahami. Baik Bapak Ibu, saya mulai saja kegiatan ini. Tapi sebelum kegiatan ini dimulai, saya ingin speaking dulu, ya. Kita main tebak-tebakan saja, tebak kosakata ya. Oke Bapak Ibu, di sini ada gambar ini. Bapak Ibu tinggal menyebutkan gambar itu adalah kata apa, kosakatanya apa. Ukuran sepatu. Ukuran sepatu. Oke. Selanjutnya, nah betul kan? Ayo Bapak Ibu.
tanah air, betul. Nah. Oke, ini kan panah. P itu sama dengan T, jadi tanah air. Mana banyak yang di sini? Oh, keluarga ada dengan pintu tobat. Oke, ini dekorasi ruang. dekorasi ruang. Kertas ke sini. Oke, selanjutnya. Ya, ini calon mertua. Oh, calon mertua urusan langsung. Nah, ini kartu nama. Kartu nama. Ini sama dengan enak. G-nya di naga itu tidak ada kartu nama. Cukup ya? Jadi kami melanjutkan begini. Baik, Bapak Ibu, kita ke materi kita hari ini, yaitu diskriminasi budaya positif. Salam guru gerak Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, mari kita senyum dulu selama 30 detik, biar kegiatan ini berlangsung dengan santai dan bahagia. Hubungan bondisme. Baik Bapak Ibu, ini kesepakatan forum diskriminasi kita hari ini, Bapak Ibu. Ada tepat waktu, kemudian tidak meninggalkan kelas selama sesi berlangsung, tidak membuka dan menyalahkan gawai atau HP atau laptop selama kegiatan berlangsung, berpartisipasi aktif dalam diskusi, kemudian menghargai pendapat peserta lain. Semua pendapat dan pertanyaan sangat berharga, kemudian bertanya atau memberikan pendapat dengan tertib Bapak Ibu. Oke? Sebelum kita mendalam materi pada sesi ini, mari kita merefleksikan pengalaman Bapak Ibu terkait penerapan disiplin sekolah. Saya minta Bapak Ibu, salah satu Bapak Ibu, menceritakan pengalaman pribadi Bapak Ibu tentang pelanggaran di sekolah di mana Bapak Ibu sebagai guru harus menindaklanjuti. Misalnya ada murid yang melanggar ini, bagaimana tindakannya? Maka silakan Bapak Ibu. Salah satu. Bu Safi, Bu Safi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang penerapan disiplin di sekolah. Saya awal-awal mengajar itu dihadapkan kepada murid yang ada yang pintar, ada yang aktif di kelas. Aktif artinya tidak aktif secara positif, tetapi bisa dikatakan nakal seperti itu. Kemudian dalam menindaklanjuti dalam penerapan disiplin, ketika ada misalkan anak tersebut terlambat, maka saya akan menghukum seperti itu. Tetapi menghukumnya tidak pada kekerasan fisik, tetapi misalkan disuruh membaca surat-surat pendek seperti itu. Itulah pengalaman penerapan disiplin yang saya pernah lakukan di kelas seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Selvi. Jadi Bu Selvi itu punya pengalaman ketika ada anak yang tidak disiplin ya, kemudian Bu Selvi menghukumnya dengan membaca surat-surat pendek seperti itu ya. Intinya seperti itu Bu Selvi ya. Ada yang lain yang punya pengalaman berbeda mungkin? Ada lagi. Baik Bapak Ibu. Nah ini sudah Bu Selvi ceritakan. Oke Bapak Ibu, dalam materi kita hari ini, budaya positif, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti ini Bapak Ibu ya. Jadi dalam budaya positif ini yang perlu kita kuasai dan kita pahami. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau
atau kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti kita akan membahas ke-6-nya ini Bapak Ibu ya. Mohon Bapak Ibu tetap bersabar mengikuti kegiatan ini sampai selesai ini Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita mulai dengan disiplin positif. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Yang ada di pikiran Bapak Ibu sekarang? Teratur. Kata Pak Yon, teratur. Yang lain? Tanggung jawab. Kata Bu Eka. Yang lain? Tepat waktu. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin, yang ada di pikiran kita tentu ada aturan, ya kan? Ada tata tertib, ada hukuman, ya. Seperti itu kan yang ada di pikiran kita. Yang tidak disiplin, yang melanggar aturan mesti dihukum. Seperti itu kan yang ada di pikiran kita. Nah, konsep disiplin segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Ini pertanyaan. Yang kita lakukan selama ini, iya memang seperti itu. Bahwa untuk mencapai disiplin ini harus ada hukuman. Nah, yang kita inginkan sekarang adalah disiplin yang positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak itu bertanggung jawab dan tumbuh dari kesadaran dirinya terhadap nilai-nilai kebajikan yang ada. Oke, saya lanjut dulu. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dari dalam melakukan tindakan. Jadi lebih kepada disiplin dirinya sendiri dari dalam. Jadi setiap seseorang itu melakukan tindakan itu dikontrol oleh dirinya. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi disiplin diri itu akan muncul jika ada motivasi internal dari dalam diri seseorang. Kemudian bukan karena paksaan, bukan karena ujian atau hukuman. Nah, dalam penerapan disiplin ini kita datang pada ini stimulus respon dan teori kontrol. Ini yang teori yang disampaikan oleh Kofi pada tahun 1991, bahwa yang biasa kita lakukan di sini nih stimulus respon, bahwa kebutuhan kita itu selalu sama. Jadi saya dengan Pak Moket itu sama, padahal menurut teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, semua orang harus sama. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita itu punya keyakinan bahwa kita bisa mengubah orang itu agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memahami, harus mampu memahami orang lain, bukan orang lain yang harus sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan. Jadi setiap perilaku yang menyimpang atau perilaku buruk itu dianggap suatu kesalahan. Itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Meskipun itu salah, pasti ada tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seorang itu tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Hanya dirinya sendiri yang bisa mengontrol apa yang akan dia lakukan. Ini sama dengan ini. Kemudian pemaksaan ada batasan rujukan karya. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi ini kerjasama dan kesepakatan akan menciptakan pilihan-pilihan yang baru.
Dalam teori stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Jadi ada yang menang, ada yang benar, ada yang salah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Nah ini Bapak Ibu, disiplin positif memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya. Jadi sebagai guru kita harus mampu menciptakan ini anak-anak yang memiliki disiplin diri, yang berperilaku, yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, ini Bapak Ibu. Disiplin positif apa yang ingin dicapai dengan penerapan disiplin positif? Ini Bapak Ibu. Ini apa ini? Profil pelajar Pancasila. Dengan penerapan disiplin positif yang baik, maka nilai elemen-elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila ini akan tercapai. Akan mampu menciptakan peserta didik yang beriman, bertakwa dan bertakwa mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Setelah ini tercapai, Bapak Ibu, maka akan tercipta sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Bapak Ibu, tadi saya berbicara tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang bisa? Apa nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai baik yang telah diakui nilai-nilai itu tidak hanya di sini tapi di seluruh dunia. Nilai-nilai apa saja? Nilai-nilai kebajikan apa saja? Ada yang bisa memberi contoh? Tanggung jawab. Lagi? Saling menghargai. Banyak. Termasuk disiplin, ya, termasuk disiplin di dalamnya. Mandiri, ya, betul, bergotong royong. Ya, dalam profil pelajar Pancasila itu adalah salah satunya, semuanya itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal ini, contohnya ini 7 nilai-nilai kebajikan esensial: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, dan masih banyak lagi Bapak Ibu ya, berdasarkan teori-teori yang lain. Manakah nilai kebajikan yang paling menarik bagi Bapak Ibu? Kira-kira mana yang paling menarik? Adakah persamaan atau perbedaan nilai tersebut dengan nilai prinsip yang ada di sekolah Bapak Ibu? Saya kira nilai-nilai itu semuanya adalah baik Bapak Ibu. Tidak, meskipun mungkin penerapannya yang berbeda seperti itu. Jadi semua menarik tentunya. Dan tentu di sekolah kita ini nilai-nilai tersebut pasti kita kembangkan, kita terapkan kepada anak didik. Bapak Ibu, sekarang kepada teori motivasi, hukuman dan restitusi Bapak Ibu. Nah, perilaku manusia didahului oleh 3 motivasi Bapak Ibu dalam setiap bertindak itu ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, mengapa manusia itu berperilaku? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu bisa karena takut mendapat hukuman atau ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, di dalam penerapan perilaku manusia ini Bapak Ibu,
kita akan mengenal ada hukuman Bapak Ibu, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu, ini ciri-cirinya Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Setiap hukuman itu pasti menyakitkan. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka panjang. Ya. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian dalam hukuman korban mendapatkan keadilan. Jadi korban dari misalnya si A menyakiti si B mendapatkan keadilan. Di konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi tidak hanya mendapatkan ganti, tapi mendapat ganti. Di korban mendapat ganti. Misalnya si B ditarik bajunya sehingga kancingnya lepas misalnya. Maka si B akan mengganti kancing bajunya kembali utuh. Seperti itu karena dalam proses restitusi dari kasus begini. Kemudian murid atau anak tersakiti, kemudian konsekuensi itu murid anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi murid anak mendapatkan penguatan. Kemudian di hukuman ada perilaku pasif agresif meningkat. Sedangkan di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Di restitusi masalah akan terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi murid harus takut dulu. Kemudian untuk yang konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Guru untuk memantau terus. Sedangkan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nanti mungkin masih teman-teman banyak yang masih bingung maksudnya ini arti. Nanti saya jelaskan di belakang. Ini teorinya saja dulu. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hukuman itu hanya berlaku untuk institusi saja. Sedangkan untuk kehidupan nyata di sehari-hari anak itu sulit untuk berlanjut. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dalam hukuman peraturannya adalah titik-titik. Kamu harus, nah ini kalau hukuman. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Berbeda kan? Penggunaan kalimat yang kita gunakan untuk murid. Kemudian murid akan membenci peraturan yang jelas. Jika anak itu ada peraturan misalnya dilarang misalnya itu peraturan dilarang membuang sampah sembarangan, maka anak-anak yang biasa buang sampah sembarangan akan membenci aturan itu. Ada beda aturan. Kalau memang rombet misalnya. Kemudian konsekuensi murid anak menghormati peraturan karena konsekuensi berkaitan dengan aturannya itu. Kemudian kalau restitusi murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kalau dilihat secara maka hukuman itu adalah sifatnya negatif. Konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu positif. Ini contohnya, awas kalau dilakukan lagi nanti awas kamu. Kemudian netral, kemudian yang konsekuensi lakukan apa yang saya katakan. Kemudian kalau yang ini, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Dan seterusnya Bapak Ibu. Ini terlalu banyak kalau saya satu persatu.
menyembunyikan kesalahan. Jadi anak yang besar karena takut dihukum, maka dia akan menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak akan pernah jujur. Dia tak koyoko. Kemudian konsekuensi murid anak atau anak belajar taat peraturan. Hanya sekedar taat. Kalau yang ini murid atau anak akan belajar mengucapkan kesalahan. Di identitas hukuman ini mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Jadi membayar impas kesalahannya. Kemudian kalau konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Di restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi apa yang dia lakukan adalah merupakan dikontrol oleh dirinya sendiri. Dampaknya pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kalau di konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, kemudian benar anak. Kemudian kalau restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Hukuman itu sifatnya tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Kalau ini sudah diketahui dan masuk akal dalam konsekuensi. Sedangkan restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman itu dibuat oleh guru. Kalau hukuman itu, kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, sama dengan restitusi. Oke. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar membandingkan ini hukuman apa konsekuensi. Kalau restitusi nanti saja. Ini antara hukuman dan konsekuensi. Oke, ini. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Jadi bermurid, ada murid terlambat. Nulis betul. Saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Ini hukuman apa konsekuensi? Oke, hukuman. Kalau yang ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Para mana nambah hukuman? Hukuman ini. Betul. Kemudian ini, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Terkait ini. Masih si berdet itu kan langsung menerapkan kita. Kemudian ini, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas, pertanyaannya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian ini, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya mudah kita bedakan, kan? Ada hubungannya antara apa yang dilakukan dengan apa yang dilakukan pertama dengan yang terakhir. Oke, ini lagi. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat karena tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Karena ada hubungannya. Karena tadi bermain mencederai temannya, tapi kalau main dengan pikir baju kan, ada hubungannya. Ya. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran.
Konsekuensi. Oke, sip. Kemudian lari menyelidiki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kasus enggak? Hukuman apa konsekuensi? Ternyata konsekuensi. Karena pelajaran PJOK, mana pelari mah pelajaran PJOK, pelajaran matematika tak boleh. Jadi ada hubungannya ya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Karena tidak ada hubungannya apa yang dilakukan dengan apa dalam konsekuensinya ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Berdiri di ruang kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke? Jadi Bapak Ibu bisa dipahami ya bedanya antara hubungan dengan konsekuensi. Oke. Sekarang penghargaan juga bisa jadi bentuk lain dari hukuman Bapak Ibu. Jadi penghargaan yang kita berikan itu bisa menjadi dapat dianggap sebagai suatu hukuman kepada kita. Mengapa? Karena penghargaan itu efektif hanya untuk jangka pendek Bapak Ibu. Kemudian menimbulkan persaingan karena persaingan justru tidak sehat. Kemudian menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan merasa dirinya rendah diri ya. Ada sedikit tadi ya. Menghukum bagi mereka yang tidak mendapatkannya. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi anak-anak itu belajar apa kan? Belajar kan seperti itu. Kemudian menurunkan kecepatan, kecewa bila tidak mendapatkannya. Kemudian ketergantungan dalam jangka panjang. Jadi bagi mereka yang sudah terbiasa mendapat penghargaan seperti oleh hadiah, maka dia akan selalu tergantung dengan hadiah-hadiah yang akan diberikan. Ketika tidak ada hadiah, menjadi tidak semangat lagi. Motivasinya mau menurun. Nah, bagaimana sebaiknya reaksi kita bila murid melakukan kesalahan Bapak Ibu? Nah, ini adalah proses restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi ada proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Kemudian guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi ada kata memperbaiki kesalahan, berefleksi, menghargai diri dan menghargai dirinya sendiri. Ini restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu dibiasakan untuk belajar dari kesalahan yang dia buat. Kemudian restitusi juga memperbaiki hubungan. Restitusi bukan tawaran, bukan paksaan. Karena prosesnya itu tidak memaksa, tapi menawarkan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Apa yang saya lakukan, kemudian mengapa saya berbuat seperti itu, seharusnya saya seperti apa. Kemudian restitusi menjadi bentuk dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi merupakan cara yang paling baik karena berfokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi itu menguatkan karena berfokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, salah satu dari apa yang harus kita kuasai dalam menerapkan budaya positif adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi kalau sebelumnya kita mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Dulu kita mengenalkan ketika kita sekolah itu ada peraturan kelas, ada peraturan sekolah seperti itu. Mengapa keyakinan kelas penting untuk membangun budaya positif? Kemudian bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Ini Bapak Ibu. Nah, mari kita sedikit melakukan refleksi. Kemudian ada peraturan dilarang membuang sampah sembarangan. Ada kalimat seperti itu kan? Nilai kebaikan apa yang ditunjukkan?
Kebersihan. Oh, nampak sih. Hidup sehat, kesehatan. Yang ini lagu kebajikan kesehatan. Kemudian dilarang merokok. Kesehatan. Kemudian kembalikan buku yang telah dibaca ke tempat semula. Kerapian, disiplin, betul. Kemudian hadir di kelas 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Matikan komputer setelah digunakan. Tanggung jawab. Disiplin juga bisa. Ya. Kemudian wajib menggunakan masker. Disiplin. Kemudian dilarang berlari di koridor. Keselamatan. Nah, sekarang bagaimana menyusun nilai kebajikan di sekolah melalui ini tahap menciptakan program kebajikan di sekolah. Bapak Ibu membuat dulu daftar nilai-nilai kebajikan yang ada tadi, tanggung jawab, disiplin, mandiri dan sebagainya itu. Kemudian tentukan nilai-nilai yang menjadi fokus sekolah melalui diskusi. Setelah itu sempurnakan daftar nilai-nilai kebajikan yang paling utama dan diskusikan kembali. Jadi contohnya yang ada itu kita pilih dulu, kemudian diskusikan kembali. Setelah itu sosialisasikan nilai-nilai ini di lingkungan sekolah, baik melalui poster maupun media sosial sekolah. Setelah sekolah memiliki nilai-nilai kebajikan utama yang diyakini, bagaimana membuat sebuah keyakinan sekolah atau jadi bukan peraturan sekolah atau peraturan kelas lagi, tapi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Jadi sifatnya lebih luas. Kemudian dapat berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Jadi semua orang itu paham, universal. Semua orang-orang itu tahu. Kemudian senantiasa dalam bentuk positif. Jadi kalimat yang ada itu adalah kalimat positif untuk keyakinan kelas. Jadi misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimat negatif. Maka menjadi kalimat positif seperti apa? Kalau dilarang membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif, tapi menggunakan yang positif. Sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Jadi keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah jangan terlalu banyak. Jadi pas sampai buku itu justru sulit diingat oleh anak dan sulit dipahami. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas yang dibuat itu harus dapat diterapkan. Kemudian disusun melibatkan semua warga sekolah atau warga kelas. Dan jika keyakinan sekolah maka seluruh warga sekolah. Jika keyakinan kelas maka seluruh warga kelas. Hendaknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu tidak seumur hidup Bapak Ibu. Jadi misalnya kelas telok semangke, yang itu kelas telok berikutnya berbeda. Jadi kelasnya bulan misalnya tahun kemarin sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan peserta didiknya. Itu tidak dapat digunakan untuk kelas berikutnya. Harus melakukan musyawarah kembali dengan peserta. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau kelas untuk menyampaikan pendapatnya terkait peraturan yang perlu disepakati. Mencatat semua masukan di papan tulis kertas besar agar dapat dilihat oleh semua warga sekolah atau kelas. Jadi setiap warga sekolah diminta untuk menyampaikan pendapat, kemudian ditulis agar dapat dilihat oleh yang lain. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai naskah pembentukan keyakinan kelas, yakni dengan menggunakan kalimat positif seperti yang saya sampaikan. Misalnya dari kalimat jangan membuang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah di tempat sampah. Kemudian meninjau kembali hasil diskusi dan secara bersama-sama menemukan nilai kebajikan yang dituju dari peraturan-peraturan tersebut. Nilai kebajikan inilah yang dimasukkan dalam keyakinan sekolah atau kelas. Meninjau kembali keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama bila dirasa terlalu banyak atau lebih dari 7 keyakinan maka dapat dikurangi. Jadi jangan sampai lebih dari 7. Kemudian
kemudian meninjau ulang, menyetujui dan menyepakati keyakinan sekolah atau kelas oleh seluruh warga kelas. Meletakkan keyakinan sekolah atau kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Setelah disepakati, maka dibuat misalnya poster, ditempatkan yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah atau warga, sehingga warga sekolah atau kelas bisa membaca. Nah, ini contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Itu saja, boleh seperti ini. Setiap anggota kelas perlu senang. Ini untuk kelas-kelas rendah misalnya kalimat-kalimat seperti ini. Jadi kalau kelas-kelas tinggi mungkin lebih pendek. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh seperti ini. Kemudian misalnya, ini untuk yang sudah kelas-kelas tinggi misalnya, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Seperti ini ya. Kemudian ini contohnya lagi. Senantiasa menjadi diri terbaik. Senantiasa menghargai orang lain, selalu bersikap positif, berkomitmen terhadap setiap. Dalam keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi peran guru itu sangat penting. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini contoh, ini sudah keyakinan kelas dan J misalnya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, saling peduli, menghargai dan membantu orang lain, kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Atau seperti ini, setiap anggota kelompok belajar harus senang melakukan tugas, saling menghormati dan seterusnya. Seperti itu. Speaking lagi ya. Oke. Ada ini speakingnya ulang ditambah bulan sama dengan 21. Jam tambah jam tambah ulang sama dengan 19. Bunga ditambah jam tambah bulan 15. Sekarang bunga ditambah jam sama dengan berapa? Ini pilihannya. Kita ukis biasanya kan bagian pengekongan. Ada yang bisa? Ini pilihannya. Ini perkalian yang tambah, yang jelas kalau perkalian nggak ada. Oke, dan berapa? Karena sistem cerdas manusia ini. Payon 15. Dan payon yang muda, segala yang mulai senaya. Ini pergantian dengan Tarif Besi. Lima berempat payon. Ulang dan Sarawak ulang. Tak jawaban ya, berarti tak jawaban kita error kan. Tak kasih aja belum tahu apa bener lagi kayaknya. Hanya untuk yang ini. Contoh begini ya. Jumlah juga dalam pohon penting jawab jumlah kata-kata jawab nah.
4. Ini. Udah sekarang 4. Sekarang 4. Ukis ini kira warna dan ukis ini. Mengunjung kesan, nyerudin kesan, mikir kesan. Pergantian kado. Betul. Jadi belum tadi. Baik. Bersama-sama. Ulatnya ini berapa? 7, betul. Berarti ini 7. Kemudian jamnya 6 ya? Iya, 6 tambah 6 12 tambah 7 betul 6 berarti 6. Kemudian bunganya 2. Oke. 2 tambah 6 tambah 7 12 betul. Sekarang ini 7. Ini 2. Ini 6. Bapak Ibu kurang teliti Bapak Ibu. Ulatnya ini tanpa bunga di kepalanya Bapak Ibu. Apa? Berarti ulatnya ini ada bunganya. Ada bunganya berarti 5. Masih belum teliti. Coba lihat dua yang bernilai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai ulatnya adalah 6. Nah, ini kan bosan dong, ini gede banget. Nah. Kemudian bunganya berapa tadi? 4 yang ini. Ini jamnya berapa? Salah 5. 5. Ini kolem ini kan itu kolem. Jadi ini 4 kali 5 20 tambah 6. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Aku ibu kari ini bukan saya bangkit. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, dalam hidup manusia mempunyai kebutuhan dasar Bapak Ibu. Mempunyai kebutuhan dasar. Pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan hak itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika seorang murid itu melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu? Bertahan hidup, kasih sayang dan perasaan terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada kasus Bapak Ibu. Ibu Sulaika, guru wali kelas 9A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Mengapa Tommy ya? Atau di Doni? Mengapa Tommy melakukan itu? Selalu meminta bekal makan siang kepada temannya. Karena tidak membawa bekal dan siang. Hubungkan dengan ini, Bapak Ibu. Dengan 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bertahan hidup. Jadi ada lagi yang lain selain bertahan hidup? Penguasaan. Oke, kita lihat. Kita analisis. Nah, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawanya makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kenapa? Alasan
jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa. Atau bisa seperti ini, karena temannya jadi takut, dipaksakan Tommy dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, itu kebiasaan. Atau bisa seperti ini, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kebiasaan. Atau ini, karena dia nggak punya, hanya iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang sama, mengatakan karena dia diambil makanannya oleh dia, maka ekspresi teman-temannya itu kelihatan lucu bagi dia. Maka berarti Tommy sedang memenuhi kebutuhan berupa kesenangan. Jadi dasar apa yang dilakukan anak itu bermana. Sekarang ke posisi kontrol restitusi. Seorang manusia mempunyai 5 posisi kontrol. Pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ada 5. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Oke. Ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol manusia. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal atau mengancam. Hukuman fisik bisa secara fisik atau verbal dengan kata-kata. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah, menggunakan bahasa yang lembut namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, mengontrol murid dengan wujud. Kemudian pemantau, kalau pemantau ini berlandaskan pada tindakan, pada peraturan dan konsekuensi. Sedangkan manajer mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini posisi kontrol yang saya sebutkan tadi. Ini penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Penghukum itu kontrol dari luar, identitas gagal Bapak Ibu. Kemudian teman dan pemantau itu adalah identitas berhasil sukses, kontrol dari luar. Sedangkan identitas berhasil, manajer itu kontrol diri, menghargai diri sendiri. Biasanya penghukum itu guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kata-kata yang dilakukan misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu kalau berdasarkan kata-kata, hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, dan anak bisa saja berbohong karena takut dihukum. Misalnya anak mencuri, karena takut dihukum, maka dia pasti berbohong untuk ulangi coba. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, jadi menganggap guru itu tidak berkualitas. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Orang lah, mana lagi gigir dia, kan seperti itu kan. Kemudian dan cenderung murid itu mengulangi kesalahan. Kalau pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, kamu berbuat seperti itu. Kamu sudah tahu ibu lebih lelah sekali kamu seharusnya, kamu sudah tahu kan ibu lelah sekali. Penciptaan mereka, ibu dan sok. Anak itu merasa bersalah kan seperti itu. Kemudian ibu stres punya kamu gitu. Kemudian ini juga sama, akan menyembunyikan, menyangka dan berbohong. Sama. Murid akan berkata, maafkan saya Bu. Kemudian murid merasa rendah diri. Kalau sebagai teman,
membuatkan alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi. Mari nak, anak-anak ini membuat mereka ini di bawah orang saudaraku, membuat dulu kelas misalnya. Nah, itu sebagai teman. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu kan kemarin? Itu sebagai teman. Murid meletakkan guru, murid ada ketergantungan loh ibu. Jadi murid itu akan selalu tergantung karena sudah menganggap temannya. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata seperti itu ya. Kemudian dampaknya itu benar-benar lemah dan tidak banding, sangat tergantung. Kalau pemantau bapak ibu, ini kaitannya dengan peraturan-peraturan. Jadi seorang guru jika melihat posisi kontrol pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi sesuai atau tidak dengan peraturan itu saja kalau pemantau ini. Apa peraturannya? Mohon tetap bekerja sesuai peraturan terus. Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak-anak itu bila diawasi akan menyesuaikan diri. Kemudian murid meletakkan dulu pada peraturan dan hukum di dunia berkualitas ya. Kemudian berapa banyak bintang yang saya harus peroleh misalnya, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian dampaknya pada murid berakan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini berkaitan dengan aturan. Berbeda dengan ini bapak ibu. Kalau pada posisi manajer, guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini sesuai dengan keyakinan kelas. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi. Kemudian boleh meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki diri. Seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Ini yang materi yang terakhir, Bapak Ibu, segitiga institusi. Tahapan dalam segitiga institusi menstabilkan identitas ini, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas. Kemudian menstabilkan identitas juga berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi ketika kita menghadapi anak, kita bilang anak berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ketika ada permasalahan murid, bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus-menerus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ini yang dilakukan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul bersama? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nih kalimat yang digunakan. Apa nilai yang kita percayai di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Misalnya, kamu ingin jadi seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu dapat
itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Jadi Bapak Ibu, saya memberikan contoh video Bapak Ibu, biar Bapak Ibu paham tentang segitiga restitusi ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu bisa diperhatikan ya, bagaimana penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif.
Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu Bapak Ibu salah satu contoh bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi, Bapak Ibu ya. Nah, dalam menerapkan disiplin positif Bapak Ibu, tentunya guru hendaknya mampu merefleksikan posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana ia berproses menjadi seorang manajer. Jadi yang terbaik adalah dalam posisi manajer yang menuntut peserta didik untuk menjadi mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi yang terakhir tadi dari video tadi bisa mungkin Bapak Ibu terapkan ketika ada putra diri kita yang bermasalah seperti itu. Tentunya tidak serta-merta kita seperti bisa membolak-balikan tangan semua itu. Kita perlu latihan karena kita sudah terbiasa dengan posisi kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah mungkin seperti itu. Ya Bapak Ibu, saya kira itu saja Bapak Ibu untuk diseminasi hari ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, artinya ya Bapak. Berarti tinggal menerapkannya nanti. Nah, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah aksi nyata yang telah dilakukan oleh Bapak Suduranto tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat untuk kita dan bisa diterapkan untuk peserta didik kita. Demikianlah kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Dari saya pribadi apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum